Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dan sekarang udah level 50 dan Anda telah mencapai 50 dan menghabisi semua monster di sini yang ada ya. Hampir aja, tapi aku berhasil. Sekarang aku hanya perlu mengambil item dari gudangku dan persiapanku akan lengkap. Ting, quest lokal. Bantu para penduduk desa dengan menghentikan gelombang monster. Waktu tersisa 5 menit 28 detik. Datanglah gelombang monster. Ayo. Dan di sini, hey, betulkan pagar kayunya. Para monster akan segera datang. Di sini monsternya banyak banget ternyata ya di depannya udah ya. Para pemanah, bersiap, bidik, tembak. Mereka mulai menembakkan bow ke arah mereka ya. Ayo, pemegang perisai. Pemegang perisai di sini menahan lini depan untuk menahan monster dari masuk dalam desa. Baris ketiga sudah terpencar. Ayo, tahan mereka. Mereka nggak boleh memasuki desa. Penombak, pertahankan formasi kita. Tapi di sini ada monster yang cepat banget yang akan menyerang seseorang penjaga. Tapi dengan cepat langsung dihabisi oleh si Kim sepertinya ya, menggunakan jubah juga tuh. Kau, nah itu ya jubahnya warna merah gitu. Itu mercenary ranking A, Monte. Suara prajurit berkata, terima kasih bantuannya. Kau akhir-akhir ini terkenal. Kim respon, sama-sama. Tapi prajurit itu berkata, tapi kau terlihat tidak asing. Dalam hati Kim, benar, aku bertemu NPC ini sebelumnya. Pas manggil Dio itu ya. Apakah kita pernah bertemu? Kim respon, enggak, kau pasti salah orang. Dalam hati Kim, dia peka. Ngomong-ngomong, terima kasih bantuannya. Ada mercenary ranking A di sini. Kami jadi tenang. Ya, betul itu. Para elit, kami akan membantumu. Kim merespon, bagus, serahkan aja padaku. Dalam hati Kim, itu yang ku bilang. Tapi para monster itu monsternya 2 kali lipat dari levelku. Situasinya seperti itu. Tapi aku sudah tahu cara memberi serangan mematikan. Lens of Certainty, Vitality. Ini kayak skill ya. Tingkat Magic kategori lensa, batasan level 50. Efek menunjukkan Vitality monster di bawah seed grade. Ini semua berkat item latihan yang menumpuk di gudangku. Mulai sekarang, aku hanya akan mengincar serangan terakhir. Jadi ngincer-ngincer yang lemah nih guys. Ngincer yang HP sedikit terus dihajar biar kelihatan sekali serang langsung mokat gitu ruang lebihnya ya. Dan Kim dan juga para prajurit mulai melawan para monster. Dan Kim menghabisi baik banget karena Kim banyak banget nge-last hit, ngenyampah. Akhirnya orang-orang lihat kayak, wah gila, one hit langsung mati. Seperti yang diharapkan dari Monte. Lihat, dia menghabisi monster tanpa takut. Dalam hati Kim, padahal aku menargetkan monster dengan health yang rendah. Karena di event dimana aku tidak bisa kerja sama dengan NPC, aku tidak akan dapat XP jika bukan aku sendiri yang menghabisi monsternya. Ini berbeda dari misi Forgotten Temple. Di sini ada monster yang nyerang dari belakang dari si Kim. Tapi Kim berhasil menghindarinya, lalu langsung menghabisinya. Lihat, dia pakai pedang besar untuk menusuk. Dia sungguh mercenary ranking A. Dan di sini ada satu nih yang udah HP-nya juga low. Aku nggak boleh melewatkan werewolf berstatus berserk. Sini Kim pun maju menyerang ke arah werewolfnya. Dan Kim berhasil mengalahkannya dengan pedang besarnya itu. Ting, Anda telah mengalahkan werewolf. Anda telah naik level. Terima kasih karena sudah menolong. Tapi di sini dengan cepat Kim menariknya, lalu langsung menghabisi monster juga nih yang ada di belakang orang itu. XP nambah 3000, nambah 2000. Menyebalkan. Dalam hati yang diselamatin, maksudnya aku. Dalam hati Kim, aku harus matikan dulu jendela status. Dan banyak dari orang di sini, banyak dari prajurit yang keberatan ya melawan para monster ya. Tolong, aku terdesak. Dan banyak nih seperti mantis ya, praying mantis yang sudah low HP-nya. 5 monster tipe serangga. Semua punya health kurang dari 10%. Inilah mangsa yang aku cari. Semuanya mundur. Lalu Kim menghabisi para monster itu karena HP udah low. Serangannya kurang kuat. Monster itu akan menyerang balik. Lalu Kim 1, 2, 3. Gak tahu itu ngomong apa nyerang ya. Mungkin 3 serangan ya. Kenapa dia menyerang dengan santai? Lalu Kim di sini menggunakan pedangnya mencucuk satu monster, satu serangga, terus duar diledakkan. Dia pakai sihir. Apa dia mage? Kurasa rumor dia punya medali kehormatan kerajaan itu benar. Dalam hati Kim, akhirnya aku mencapai 100 proficiency. Ting,
Forgotten Swordsmanship, syarat 100 proficiency telah dicapai. Mark, telah terbuka skill baru ya. Biaya 100 MP. Skill mark itu apa? Ting, tanda yang sesuai untuk menyerang akan diberikan pada target. Dapat digabungkan dengan skill slash untuk efek tambahan. Setelah skill mark digunakan, tanda terbaru akan meledak. Max 5. 150% damage api per tanda. Efek spesial 50% knockback per tanda. Oh, aku bisa buat 5 target yang tergores pedangku meledak. Sayangnya, skill tipe ledakan punya kekurangan juga dan bisa bertambah pada penggunanya. Aku harus memeriksa gudangku. Kita lihat itemnya nih. Salamander Slide Armor, tingkat unik, kategori armor, batasan level 60, defense 58. Efek set 2 piece, atribut ketahanan api 10. Efek set 4 piece, atribut ketahanan api 30. Efek set 6 piece, ketahanan api 150. Armor ini akan membuatku tahan ledakan. Lalu di sini Kim maju menyerang lagi nih, menghabisi para monster. Dan monster tipe serangga lemah pada api. Tiba-tiba, hey itu ada monster raksasa di alun-alun tengah. Guillotine Bear, monster terpilih level 150. Dalam hati Kim, itu monster terpilih. Monster terpilih punya level yang lebih tinggi daripada level rata-rata area. Jadi strategi terbaik bagi player adalah bersembunyi dan biarkan para penjaga yang menghadapinya. Tiba-tiba, minggir, biar monster yang hadapi. Aku lebih suka tidak mendapat perlakuan istimewa begitu. Aku memang berencana untuk menghabisinya. Dan di sini Kim pun melawan bearnya nih, melawan beruangnya. Si beruang maju menyerang tapi si Kim berhasil menghindarinya. Lalu Kim langsung menyerang tapi si beruang masih gak apa-apa. Dalam hati Kim, serangannya mungkin terlihat acak, padahal dia punya pola serangan. Damage ledakan tidak efisien karena kulit tebalnya. Jadi, ku pakai poin untuk agility. Lalu Kim menghindari terus serangannya dan kali ini dia seperti kabur nih. Waktunya lari ke kerumunan para monster dan menggunakan monster-monster itu. Jadi kayak memanfaatkan monster-monster yang ada yang sekeliling-kelilingnya untuk menyerang beruangnya. Dia mengejarku tanpa sadar sedang dihabisi perlahan oleh monster lainnya. Lalu di sini akhirnya si Kim berhenti dengan mengambil sebuah item. Selamat tinggal dan melemparkannya ke arah beruang. Dan apa ini? Itu beruangnya ya, ngeliatin cairannya ya. Lalu menggunakan skill mark untuk meledakkan beruangnya. Mungkin itu seperti semacam minyak. Jadi ledakannya semakin besar dan si beruang pun langsung kalah. Dan akhirnya karena beruang besarnya monster khususnya itu kalah, monster-monster kroconya pun ketakutan melihat dari Kim. Dan Kim pun lanjut mengalahkan para monster-monster kroco lainnya. Dan setelah itu mereka jalan terus nih. Di sini seseorang menghalang mereka. Akan ada pemeriksaan singkat. Oh, ini kan bukannya kau Monte sang monster hunter? Aku udah dengar tentang aksimu di desa Avera. Kamu menuju Libernos. Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Aku menantikan bisa bertemu denganmu lagi. Kim merespon, ya, tentu saja. Dalam hati Kim, aku jadi lebih terkenal dari yang kuduga. Ting, Anda telah memasuki Paramount Plains. Sepertinya baru kemarin aku putus asa tentang bagaimana bertahan hidup sebagai karakter storage level 10. Tapi sekarang aku udah level 80. Mendapatkan skill mark adalah berkat. Kita lihat ya. Menggunakan skill mark 1000 kali baru 1003 ya. Proficiency sampai 100. Terus yang ketiga mendapatkan Essence of Fire, 4 tanda tanya. Sekarang aku menuju Libernos untuk mengambil Essence of Fire yang kusimpan di sana. Aku juga bisa mengambil item yang kubutuhkan saat mencapai level 100. Selain itu, yang harus kulakukan di sini Kim bertanya, "Maaf, aku punya pertanyaan." Yang nyetir merespon, "Ya, silahkan tanya. Apa ada rumor yang menyebar di Kaisaran akhir-akhir ini?" Rumor ya? Sekitar 10 hari yang lalu, ku dengar sekelompok bandit mulai pemberontakan di wilayah barat. Jadi pangeran ketiga mengerahkan pasukan untuk melakukan penumpasan. Dalam hati Kim, aku ingat menyelesaikan quest itu dengan menggunakan karakter lain. Itu membuatmu dapat membangun relasi dengan Prion, pangeran ketiga kekaisaran Frion. Si orang yang nyetir yang mengendarai kuda melanjutkan. Selain itu, di tempat tujuan kita, desa Libernos, semakin banyak orang hilang akhir-akhir ini dan itu membuat pusing penguasanya. Dalam hati Kim, oh begitukah? Sekarang aku punya pemahaman yang lebih baik tentang timeline skenario ini. Kim berkata, "Terima kasih atas informasinya. Apakah kau bisa menurunkan aku di sini?" Si supir merespon, "Apa? Libernos masih sangat jauh." Tapi Kim pun turun. Melelahkan harus menyembunyikan identitasku sepanjang waktu. Alasan kenapa aku turun di tengah padang ini adalah karena aku ingat ada quest tersembunyi. Ada slave dealer's cave di Gunung Tir dekat sini. Mereka adalah geng jahat dan salah satu grup paling jabingan yang ada di OTF. Grup itu juga penyebab kenapa banyak orang hilang di Libernos akhir-akhir ini. Dan mereka melakukan penculikan, perdagangan manusia, dan berbagai tindakan tercela lainnya.
Aku tidak melakukan ini karena rasa keadilan. Justru tujuanku adalah agility elixir yang bisa didapat setelah menghabisi bosnya. Lalu di sini Kim menemukan sebuah jembatan nih, dan di sebuah gua kita lihat tuh ada 2 orang yang berjaga kayaknya ya. Orang yang kiri berkata, "Kau sudah dengar pelelangan terakhir?" Hah, sungguh? Apa artinya kita bisa istirahat sejenak? Iya, ayo kita minum-minum tanpa pedulikan dunia. Sedangkan Kim di sini siap-siap menggunakan tali. Hebat, ayo minum. Hah? Terus orang itu langsung ditarik sama talinya. "Kau, siapa kau?" Dan yang satu langsung jatuhin ke dalam jurang. "Hei, ada penyu." Belum kelar ngomong langsung dihabisi. Dalam hati Kim, orang-orang ini sekitar level 50 ya. Aku bahkan gak perlu menggunakan skillku. Itu adalah, dan ternyata ada burung di kandang guys. Dan burungnya langsung dilepaskan. Jangan sampai kau tertangkap oleh orang-orang seperti ini lagi. Ting, Anda telah memasuki slave dealers hideout atau tempat persembunyian dari pedagang dari perdagangan manusia. Di dalam gua kita lihat nih ada orang nih. Tumben para pedagang pelit itu membayar dengan harga yang bagus. Entahlah, yang terpenting adalah uang yang kita peroleh. Tidakkah orang-orang dari Libernos akan mulai mencari kita karena kita terlalu fokus pada desa itu? Jangan khawatir, para bangsawan tamak itu tidak akan menggunakan uang mereka untuk mencari kita di padang seluas ini. Terus tiba-tiba ada suara nih. Hah? Apaan? Hei, jambingan mana yang berani kurang ajar pada bos kita? Ada apa? Bukannya kau sudah cukup minum-minum? Ternyata ada 1 orang nih yang dihabisi ya. Dan kedua orang itu langsung maju menyerang ke arah Kim. Dasar jambingan. Kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Tapi Kim dengan mudah menahan serangannya. Lalu di sini menghabisi 1 orang. Dan yang 1 lagi juga dihabisi juga. Dan di sini ada bosnya ya. Bosnya ketakutan. Sampai-sampai dia nempel ke tembok. Aku sudah menghabisi yang lainnya saat menuju kemari. Dan sekarang hanya kau yang tersisa. Ini merepotkan. Jadi kita sudahi aja. Selamatkan aku. Apa yang kau mau? Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan. Dalam hati Kim, aku tahu mereka semua pantas moka, tapi rasanya tetap nggak enak. Apa kau pernah menunjukkan ampunan kepada mereka yang mohon ampun padamu? Lalu Kim langsung menghabisinya dan mengambil sebuah kunci untuk membuka sebuah kayak kotak ya. Dan ternyata Ting Agility Elixir meningkatkan stat agility sebesar 5 poin secara permanen. Lalu diminum. Semua rasa lelahku hilang. Stat agility telah meningkat sebanyak 5. Aku harus kembali sekar. Tiba-tiba, apa ada orang di sana? Dalam hati Kim, aku mendengar sesuatu seperti suara dari balik dinding. Pelelangan budak harusnya sudah selesai sekarang. Jadi harusnya sudah gak ada orang lagi di... Itu adalah... Tunggu, aku yakin itu di sekitar sini. Dan pas dipegang, dipencet ternyata seperti terbuka sebuah pintu gitu. Dan ada penjara nih, baik banget, ada orang. Aku gak bisa menerima ini. Dalam hati Kim, untungnya aku sudah mengalami tempat ini dalam game. Jika ini kali pertama aku kesini, aku akan terpengaruh secara permanen. Ada 1 pintu kayu lagi di sudut paling dalam dan dibuka. Ternyata ada cewek nih kayaknya ya. Sudah aku duga. Dan di sini ceweknya kayak di sekitar sebuah magic circle dan dia berkata, "Tolong habisi aku." Dalam hati Kim, itu tanda kutip dia Sepia, karakter Estra yang digunakan Black Bandit Mage sebagai percobaan manusia dalam sebuah ritual. Kakaknya adalah kepala Libernos Secondary Night Corps, Sigmund, dan dia seharusnya terbangkitkan setelah kematiannya sebagai Knight of Judgment, Gereja Luna. Dengan kata lain, kematian Sepia. Kematian Sepia adalah insiden penting yang berhubungan dengan skenario utama. Ini bukan karena player tidak pernah mencoba menyelamatkannya. Hanya saja tidak ada yang pernah berhasil karena dia dikutuk dengan stigma of death yang membuatnya mustahil untuk menggunakan sihir atau ramuan apapun padanya. Itu sebabnya dia dianggap sebagai karakter yang hanya bisa mokat. Tolong habisi. Dalam hati Kim, tapi aku punya cara untuk menyelamatkannya sih. Ting, skill, Pledge of Liberation. Efek, bersumpah janji pembebasan atas sesuatu. Jika target menerima, vitalitas perapal mantra akan dikonsumsi. Dan efek status abnormal target akan dinetralkan. Jumlah vitalitas yang dikonsumsi bervariasi tergantung pada keadaan target. Setelah itu target akan menjadi tergantung pada perapal mantra. 10% stat perapal mantra hilang pada setiap kontrak. Kontrak saat ini 0/1. Efek status abnormal target akan dinetralkan. Dalam hati Kim, aku gak tahu apa skill ini bisa menghilangkan stigma of death atau tidak. Tapi aku entah kenapa merasa yakin ini akan berhasil. Aku ragu karena ini 10% stat perapal mantra ya. Apakah layak mengambil resiko sebesar ini untuk menjadikannya bawahanku? Tunggu, apa-apaan yang aku pikirkan ini? Dia mungkin awalnya adalah karakter game, tapi sekarang dia ini nyata. Kenapa aku mencoba menghitung seakan ini game ketika seseorang menderita di hadapanku? Aku bukan monster seperti mereka. Kim berkata,
Aku bisa menyelamatkanmu. Dan aku punya cara untuk menghilangkan kutukan itu. Terus apa yang ingin kau lakukan? Mungkin di sini dari gambarnya mungkin seperti not ya, atau mengangguk ya. Mau mungkin ya. Baiklah, di sini Kim memegang tangannya lalu menggunakan Ting, Anda telah menggunakan Pledge of Liberation level 1. Target yang ditunjuk telah menyetujui kontrak. Vitalitas Anda akan dikonsumsi sesuai dengan keadaan abnormal pada target. Kontrak mungkin gagal jika Anda tidak memiliki vitalitas yang cukup. Apakah Anda ingin melanjutkannya? Iya. Dan akhirnya, apa-apaan ini? Cahayanya sangat terang dari kontrak itu. Ting, Anda telah memenuhi persyaratan untuk Hidden Quest. Selamatkan Sepia. Dalam hati Kim, seberkas cahaya keluar dari tangan kami dan muncul window Hidden Quest. Di mana ini? Dan ternyata di sekelilingnya seperti ada monster dan juga para prajurit nih yang sedang bertarung. Ini pertama kalinya aku melihat gaya dan pola armor seperti itu. Sial, sepertinya umat manusia akan kalah. Terus tiba-tiba ada cahaya yang terang nih dari langit. Turun seseorang seperti seorang goddess ya. Jadi dia rambutnya pirang warna kuning. Dia turun dari langit dan melihat ke arah Kim. Dia menatapku. Terus yang cewek itu berkata, semoga cahaya menyertaimu. Dan Kim pun bangun. Ilusi itu, apa itu ada hubungannya dengan Sepia? Dan di sini si Sepia pingsan. Dalam hati Kim, sebuah perang berskala besar. Seorang wanita yang tidak dikenal turun dari langit. Pengen itu, apakah itu berkaitan dengan Sepia? Dia mungkin bukan NPC ekstra biasa. Ting, Hidden Quest, selamatkan Sepia. Sepia telah dikutuk dengan Stigma of Death. Itu adalah mantra yang kuat hingga sihir Suci Luna tidak bisa menyembuhkannya. Kau harus menemukan cara untuk membatalkan kutukan menggunakan batasan yang melebihi status abnormal. Hadiah, Pledge of Liberation level 2. Kehilangan vitalitas pada saat membentuk perjanjian, minus 90%. Statistik yang dikonsumsi setelah perjanjian terbentuk, minus 10%. Apa kau ingin membuat perjanjian? Iya atau tidak? Iya. Ting, menetralkan kutukan pelemah. Vitalitas player 80%, 70%, 50%. Secara perlahan dia kembali mendapatkan energinya. Aku bisa melihatnya. Dan sekarang vitalitas player sisa 10%. Peringatan, vitalitas player di bawah 10%. Apa aku terlalu cepat berpuas diri? Ini gak sesimpel kalau angkanya aja yang menurun. Jelas-jelas aku merasa kesakitan. Dan di sini Sepia bangun tuh. Sakitnya hilang. Energi merah ini sangat hangat dan nyaman. Dalam hati Sepia, kenapa orang ini berusaha keras untuk menyelamatkanku? Dan akhirnya Ting, kau berhasil menyelesaikan Hidden Quest. Selamatkan Sepia. Pledge of Liberation meningkat ke level 2. Udah, lupakan soal skill level atau yang lainnya. Ini gila sakit banget. Dan Sepia langsung diangkut oleh si Kim. Aku harus pergi ke tempat yang aman. Di sini Sepia seperti kehilangan kesadaran. Lalu seperti pergi ke sebuah tempat kayak dimensi lain gitu ya. Dan dia melihat seseorang. Kakak? Apa itu kakak? Tapi pas dilihat, tidak, dia bukan kakakku. Dia tidak berambut perak. Tapi aku tidak takut. Sebenarnya ini Lalu Sepia pun bangun. Dalam hati Sepia, kepalaku terasa ringan. Aku juga tidak merasa sakit lagi. Kapan terakhir kalinya aku merasa senyaman ini? Lalu dia melihat kalau si Kim tertidur di sini ya. Kenapa orang ini sangat berusaha untuk menyelamatkanku? Apa kakak yang mengirimnya? Dia tidak terlihat seperti kesatria Libernos. Dan juga dia menggunakan pedang ini. Tapi dia tidak memiliki satupun luka. Terus di sini pas diliatin, si Kim tiba-tiba bangun. Dalam hati Kim, aku ketiduran. Halo, aku Dio. Namaku Sepia. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Bagaimana kau bisa menemukanku? Apa kau menerima permintaan dari kakakku? Dalam hati Kim, karena Sepia pergi lebih cepat di awal permainan, aku tidak memiliki informasi tentangnya. Aku hanya tahu kalau dia menjadi tumbal manusia dan kalau dia adalah adiknya Sigmund. Jika aku berpura-pura mengenalinya atau Sigmund, itu akan menyebabkan kebingungan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!